keberpihakan kepada rakyat. Ya, sikap keberpihakan kepada rakyat yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Hikmah itu ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita mau memimpin rakyat, kita harus punya hikmah kebijaksanaan, ilmu kebijaksanaan. Makanya jangan coba-coba mengurus rakyat kalau tidak punya ilmu rakyat. Apa itu ilmu rakyat? Hikmah kebijaksanaan, ilmu kebijaksanaan. Jadi kalau kita mau mengurus rakyat di mana? Kita harus punya hikmah kebijaksanaan. Ini pemimpinnya nih. Pemimpinnya di mana? Bijaksana dalam permusyawaratan. Permusyawaratan cuma satu di kita, MPR, Lembaga Permusyawaratan Rakyat. Jadi seluruh anggota MPR kalau dia mau memimpin bangsa ini, memimpin rakyat, dia harus punya ilmu kebijaksanaan. Tanpa itu manusia nggak mungkin. Kalau enggak, ya dia akan berorientasi kepada kekuasaan. Agak panjang ini ya, sorry, agak panjang biar nggak setengah-setengah. Nanti saya minta menumpuk dan sanggahan serta kritik terhadap temuan kita itu. Nah, harus dijamin ini, harus orang yang masuk ke MPR itu harus punya ilmu kebijaksanaan. Kalau nggak bisa. Ngawur dia bikin terserah dia aja, terserah konsultannya saja. Konsultannya bilang, beginilah kalau NKRI Pak. Oh iya ya. Karena kita udah terbiasa bilang, oh ini Pak penghapus. Dulunya ini spidol. Kita udah tertukar. Dulunya ini bangsa lain. Kita bilang, inilah NKRI demokratis. Asik. Saya ambil contoh ya, bahwa kita lupa. Dulu semua rakyat di negeri ini bilang hati-hati dengan komprador. Siapa komprador? Orang-orang reformis. Tapi adik-adik pernah nggak bilang waktu reformasi 98 wih luar biasa, kita adalah bangsa yang reformis. Tidak satu pun anak negeri ini yang mengkritik bahwa reformis itu adalah komprador, adalah orang yang menghancurkan bangsa ini. Itu bukti kalau kita lupa. Kayak bayi, gimana sih bayi itu kalau lupa? Kalau hilang ilmunya kan gitu. Kalau orang gila lupa kan begitu. Ini maksud saya. Bukti bahwa kita lupa nih, kita maksudnya ditukar, dibolak-balik. Nah ini. Nah kemudian di dalam lembaga permusyawaratan dan perwakilan. Perwakilan ini lembaga negara. Lembaga negara itu ya ada eksekutif, ada yudikatif, ada legislatif, kemudian ada BPK, semua itu lembaga negara yang ada semua di situ. Nah ini bertugas, ini jangan ngarang ini bertugas nih. Lembaga negara dan lembaga MPR ini bertugas nih, jangan ngarang. Apa tugasnya? Sudah ada di preambul alinea ke-4. Tolong diingatkan saya. Ada teman-teman apa enggak preambul alinea ke-4? Pembukaan Undang-Undang 45 apa? Tugas negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah. Yang melindungi orangnya, orang dan wilayahnya. Sekarang kita tanya, waktu orang ini ribut, negara kemana? Waktu wilayah ini pecah belah, negara kemana? Nah ini pertanyaan dan koreksi buat kita. Jadi kita nggak perlu ngarang-ngarang apa tugas negara karena sudah. Kemudian yang kedua, tugas negara yang kedua adalah memajukan kesejahteraan umum. Kita tanya sekarang, apakah ini sudah menjadi satu realitas? Kemudian yang ketiga adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Apa betul? Kenapa harus cerdas kehidupan bangsa kita? Karena setiap generasi kita nih, berarti kita siap-siap kan?
Orang yang memimpin harus punya ilmu kebijaksanaan. Berarti kita harus siapkan generasi selanjutnya itu punya ilmu kebijaksanaan. Makanya negara bertugas mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau enggak, siapa gantinya yang punya ilmu kebijaksanaan? Itu maksudnya. Dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Perdamaian dunia bukan berdasarkan kepentingan ekonomi, bukan berdasarkan kepentingan politik, bukan berdasarkan hegemoni. Misalnya demokrasi forum, katanya mau bikin Bali demokrasi, katanya mau bikin perdamaian dunia di tingkatan politik. Oh enggak, itu hegemoni. Jadi dasar perdamaian dunia kita di G20 misalnya, dasar perdamaian dunia di situ udah nggak itu, udah tidak berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi serta keadilan. Nah, baru kemudian setelah ini lengkap sebagai pandangan hidup kita, barulah keadilan sosial. Ya, sila kelima nih. Baru ini orang-orang yang ada di MPR dan lembaga negara ini barulah mampu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh. Kalau kurang satu di ruangan ini seluruh nggak? Berarti yang bertugas di MPR dan di lembaga negara, kalau ada satu orang yang keadilan sosialnya tidak terpenuhi, ya, ini udah tidak sesuai dengan siapa. Karena seluruh. Nah, ini maksud saya. Kalau ini maksud saya bahwa Pancasila sebagai ilmu kehidupan kita, ya, sudah tidak dipakai. Lalu jasa para pahlawan mana yang kita pilih? Nah ini. Nah, dari sinilah pula kita mengenal istilah. Kalau kita mau bilang kita mau membangun satu negara hukum, bahwa inilah Rechtsstaat. Boleh ada koreksi nanti kawan-kawan juga koreksi. Inilah Rechtsstaat. Inilah negara hukum. Bagaimana saya katakan negara hukum? Bangsa itu punya satu hal yang given, harkat dan martabat hidup, atau sama dengan sifat manis gula tadi. Dia adalah hukum. Makanya dia disebut NKRI. Inilah yang disebut NKRI sebagai negara hukum. Rechtsstaat. Negara hukum. Inilah negara hukum. Stat itu ya, negara, Recht itu hukum. Nah, kemudian inilah yang disebut dengan negara kekuasaan. Ya malum kita beda ya. Mungkin Bang Rudi 14 tahun di Belanda, jadi kita keseringan nonton orang Belanda ya. Jadi gitu kawan-kawan. Ini teori dasarnya negara kekuasaan. Nah, sekarang kita bilang negara kita adalah negara hukum. Sebentar dulu, bahwa hukum di negara kekuasaan juga ada hukum yang tertulis. Hukum yang kita maksud itu bukan sekedar positivisme atau undang-undang yang tertulis. Tidak ada negara yang tidak punya undang-undang. Lalu apakah kemudian kita akan bilang bahwa itu negara hukum? Tidak. Dia harus berangkat dari cara berpikir. Nah, inilah yang maksud saya. Kita sedang meninggalkan jasa para pahlawan ini. Oleh karena itulah cara berpikir kita, maulah kita jadi domba antara pelajar, maulah kita jadi domba secara antara masyarakat. Nah, mohon maaf karena saya sudah melanggar moderator, tapi saya punya beban moral untuk menyampaikan ini secara komplit agar tidak ada salah persepsi. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Disampaikan oleh saudara Abdul Rahman ya, artinya mengenai ilmu kehidupan yang digunakan oleh suatu bangsa itu berbeda-beda. Nah, kalau misalkan bangsa Indonesia ilmunya itu didasarkan dari Pancasila, itu dengan tujuan untuk mengangkat harkat dan martabat hidup rakyat Indonesia. Nah, maka tadi di bagan ini ada dua gambar nih. Ini bukan berarti sayap kiri sayap kanan ya. Ini artinya ada bagian kiri itu NKRI, nah bagian kanan adalah negara lain, di mana pondasinya itu adalah negara.
Nah, oleh karena itu balik lagi tadi mengenai makna Hari Pahlawan, bahwa kita harus mengimplementasikan seluruh produk-produk dari para pahlawan. Yang mana produk dari para pahlawan kita adalah bagian seperti ini, yang sampai dengan hari ini belum terimplementasikan. Atau kalau kita bedah lebih dalam lagi, ini mengenai cara berpikir atau pola berpikir anak bangsa ini yang tidak didasarkan dari Pancasila sebagai ilmu kehidupannya. Nah, makanya ada suatu cerita bahwa kalau misalkan dulu tahun 1945 di Surabaya lah tepatnya, itu kalau di dalam buku Penyambung Lidah Rakyat itu ada euforia rakyat pada saat itu, kebanggaannya ya, bahwa dengan memenggal kepala Belanda itu dia bangga dan puas. Makanya dulu Soekarno pernah dihadiahi oleh seorang perempuan itu kepala Belanda, kepala orang sekutu atau Belanda. Itu itu masa itu. Kalau misalkan hari ini kita melihat makna kepahlawanan seperti itu sangat jauh sekali ya, sangat berbeda konteksnya, sangat berbeda zamannya. Artinya kalau misalkan zaman hari ini bicara mengenai ilmu. Nah, cuma banyak saudara-saudara kita yang berpikir masih seperti itu. Contoh misalkan dulu tahun 2001 di Sampit, itu orang-orang Dayak itu sangat bangga kalau memenggal kepala orang Madura. Dia dapat penghargaan lah dari kepala adatnya. Pun begitu juga kemarin di daerah Lampung, itu ketika menganggap misalkan orang Bali di situ sebagai musuhnya, ini kalau misalkan diusir atau dibantai di situ akan dapat penghargaan lah dari kepala sukunya. Nah, itu sebenarnya adalah paradigma yang salah. Nah, jadi untuk lebih detail mengenai ilmu yang terbangun di dua kamar inilah istilahnya nih, dua bidang ya. Ini juga kita juga masih agak bias dan agak gamang. Ini bagaimana kemudian lebih dalam atau lebih lanjutnya ini? Mungkin dari sini ada yang menyempurnakan atau membantah tadi apa yang sudah dipaparkan oleh saudara.